Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, izinkan saya membuka acara pada hari ini dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alvince Stefani Lase selaku MC yang akan memandunya acara pada hari ini dalam pelatihan karya tulis ilmiah 2 yang bertemakan PDKT, pendekatan penelitian dalam dunia kepenulisan karya tulis ilmiah dan esai. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan memasuki rangkaian pertama acara pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ULM.
Baik, rangkaian kedua yaitu sambutan-sambutan. Dengan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana dari terselenggaranya acara ini yaitu Saudari Alia Nur Afifah Rahmi. Kepada Saudari Alia, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara pelatihan KTI online pada hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang bisa hadir pada hari ini di sela-sela kesibukannya masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman mereka dengan kita semua. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan sukses. Tidak lupa juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari kalian semua, pelatihan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, semoga acara pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan dengan baik dan menghasilkan karya yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM PPFIM untuk Saudari Fitria, dipersilakan memberikan sambutannya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya dari MC yang sudah mempersilahkan saya sampaikan. Mungkin yang pertama ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, syukurillah sehingga kita bisa bertemu, berjumpa meskipun via Zoom eh, dalam angka agenda pelatihan KTI kedua dengan tema PDKT ya, yaitu pelatihan dengan tema PDKT, pendekatan penelitian dalam dunia penulisan KTI dan esai. Nah, tentunya ini merupakan agenda kedua dan di mana program kerja dari Departemen Keilmiahan yaitu melakukan pelatihan rutin yang dilaksanakan dalam 5 kali satu kepengurusan. Nah, jadi ini merupakan agenda kedua setelah pelatihan KTI pertama yang kita laksanakan kemarin dengan pemateri dari alumni kita juga. Nah, untuk kedua ini sama halnya, yaitu dari alumni kita juga yang memiliki banyak prestasi tentunya dan bisa kita jadikan acuan sebagai motivasi dan juga ilmu terbaik kita untuk bisa mengikuti jejak maupun bisa mengikuti konsep uh, apa ya prinsip-prinsip beliau dalam meraih prestasi sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin pesannya untuk seluruh anggota yang bergabung ada sekitar 37. Semoga kalian adalah orang-orang yang benar-benar berniat untuk bisa menyerap ilmunya dengan baik hari ini. Karena seperti yang disampaikan Bapak Anas sebelumnya bahwa setiap orang yang ingin mengikuti suatu kegiatan itu kan bergantung dari niat. Karena kalau misalkan kita memang sudah niat bisa menyerap ilmunya dengan baik, dan setidaknya dari situ kita bisa menjadi orang yang terpilih dari antara mereka-mereka yang mungkin ada yang sebenarnya tidak disebutkan tetapi uh, tidak memasuki Zoom ataupun agenda yang kita adakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang sudah bergabung Zoom ini, usahakan serap ilmunya dengan baik-baik. Tanyakan kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang kalian perlu tanyakan dan memang kalian ingin ingin pahami betul-betul kepada kakak-kakaknya karena kakak yang kita ambil sebagai pemateri ini merupakan alumni yang lumayan banyak orang tahu dan pastinya sepertinya di alam pasti tahu aja sebenarnya tentang kakaknya karena beliau meraih sudah banyak prestasi yang beliau bawakan sampai akhirnya um, itu tuh menjadi motivasi kita juga untuk sembuhkan materi dan banyak juga sekarang anak-anak film kita yang juga uh, mempunyai bahkan kadang-kadang mereka apalagi yang satu satu bimbingan dengan daerah beliau biasanya langsung
dibimbing beliau sendiri ketika mengikuti lomba gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain nih yang mumpung ketemu beliau pas di Zoom ini bisa aja kalau misalkan mau sharing-sharing ataupun mau tanya-tanya mau ikut lomba ke beliau langsung. Mungkin itu saja sih dari kakak, semangat terus hari ini, jangan lupa dicatat kalau misalkan memang sedikit lupa dalam memahami materi supaya ketika kita tidak terlalu ingat dengan disampaikan secara langsung, kita bisa membuka catatan kita kembali. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh pembina UKM PP FIM yang diwakilkan oleh Kakak Fatur Rahman MPD kepada yang terhormat Kak Fatur Rahman, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Suara saya terdengar jelas. Terdengar. Terdengar, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum UKM PP PMLM, Saudari Fitria. Yang saya hormati juga Badan Pengarah UKM PP PMLM Prode 2024. Dan yang sangat saya hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini, Saudara Trais Pakat Jalupu, yang juga bagian dari keluarga UKM PPPLM dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa S2 ITB, para panitia pelaksana, serta seluruh peserta pelatihan karya tulis ilmiah 2 yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada acara kita di pagi hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam hal ini karya tulis ilmiah dan esai. Tema PDKT atau pendekatan penelitian dalam dunia penulisan KTI dan esai sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Di era informasi yang serba cepat, kemampuan untuk menyaring, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara yang ilmiah sangatlah penting. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam dunia akademis, tetapi juga di berbagai bidang profesional. Dalam pelatihan ini, nanti kita akan belajar bersama berbagai teknik dan metode yang efektif, cara menyusun karya tulis ilmiah yang baik, serta bagaimana menulis esai yang mampu menyampaikan pesan secara jelas dan struktur. Saya berharap melalui pelatihan ini, peserta dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan akademik maupun profesional. Saya juga ingin menginformasikan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Ketua Umum bahwasanya narasumber kita pada pagi hari ini merupakan mahasiswa yang berprestasi dan telah banyak memenangkan berbagai perlombaan dalam bidang karya tulis ilmiah dan esai, pengalaman dan prestasi yang tentu akan menjadi inspirasi dan motivasi kita semua dari apa yang sudah diperoleh oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan menulis ilmiah, jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan narasumber yang kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga pelatihan ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai sambutan-sambutan yang diberikan. Selanjutnya sesi pembacaan doa. Agar acara kita pada hari ini dilancarkan, mari kita awali pada pagi ini dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing, memohon manfaat untuk pertemuan kita hari ini. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai agama saya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sirofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada hari ini dengan mengharap mengharap rahmat darimu, semoga acara kami pada hari ini Engkau berikan kelancaran. Engkau jadikan acara pada hari ini kelak bermanfaat bagi kami semua dan mendapatkan berkah serta ridhomu dalam menuntut ilmu. Wahai Allah Sang Pemilik ilmu, sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan pertolongan darimu. Tambahkanlah kecerdasan pada kami, pada apa yang telah kami pelajari. Sesungguhnya segala ilmu pengetahuan mutlak milikmu, yang dengannya kami mengharap keberkahan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi diri kami maupun bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami penuntut ilmu yang tidak menyia-nyiakan waktunya dan tidak termasuk golongan yang memberikan kemudaratan di muka bumi ini. Wassalatu wassalamu ala sirofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ialah acara inti yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi karya tulis ilmiah dan esai. Tapi sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini yaitu Try Sepakat Zaluhu SPD, Award LPDP Kimia ITB. Informasi pribadi beliau, nama lengkap, Try Sepakat Zaluhu, nama panggil, Try, tempat dan tanggal lahir, Tuhemberua, 15 Mei 2002, IPK S1 3,83, kewarganegaraan Indonesia. Untuk kontak beliau, di sini itu ada WA, email, Instagram, dan juga LinkedIn. Selanjutnya, pendidikan beliau yaitu Institut Teknologi Bandung 2023 hingga sekarang, yaitu S2 Kimia, Universitas Lambung Mangkurat 2019 hingga 2023, yaitu S1 Pendidikan Kimia, SMA Negeri 1 Lotu 2016 hingga 2019, SMP Negeri 3 Lahewat Timur 2013 hingga 2016, dan SD Negeri 071142 Lawewaga 2007 hingga 2013. Selanjutnya, kemampuan beliau. Pertama, kepenulisan ilmiah. Kedua, Microsoft Office. Yang ketiga, Tableau Data Visualization. Keempat, debat dan public speaking. Dan yang terakhir, teaching. Nah, untuk selanjutnya, prestasi dan penghargaan beliau. Di sini saya akan membacakan beberapa paling terbaru untuk karya tulis ilmiah. Ada Gold Medal Latin 3 bidang pendidikan 2024, juara 1 lomba artikel ilmiah pendidikan 2023. Selanjutnya, pada pemilihan mahasiswa berprestasi 2022, juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi pendidikan kimia ULM, juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi FKIP ULM, dan juara 3 pemilihan mahasiswa berprestasi ULM. Untuk prestasi sastra dan debat, ada juara 1 lomba Cipta Puisi Antasari Cendekia 2020, juara 1 lomba Cipta Puisi LPM Warta Jitu 2020, dan untuk prestasi lain-lainnya, ada juara 1 pemilihan Duta Inspirasi Sumatera Utara 2021, juara 2 lomba media pembelajaran nasional Edu Days 2022, dan juara 3 Business Plan Competition 2022. Untuk pengalaman beliau sendiri, ada mentor karya tulis ilmiah, yaitu skripsi, karya tulis ilmiah, esai, artikel, dan lain-lain. MSIB Batch 3 di YHC UIP dengan posisi Junior Research Peneliti Muda 2022, Enumator Survei Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di Indonesia oleh BNPT 2022, pertukaran mahasiswa di 10 besar universitas, PMM Batch 1 Forkom U2UN Permata ULM 2021, kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Kepala Departemen
PKM UKM Penelaran dan Penelitian Forum Inovasi ULM 2021 dan Asisten Praktikum Kimia Dasar Pendidikan Kimia 2022. Nah, itulah CV pemateri kita pada hari ini. Dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi karya tulis ilmiah dan esai yang akan dijabarkan oleh Saudara Trai Sepakazalhu kepada pemateri, dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke, bergema nggak, Eva? Tidak, Kak. Enggak. Oke. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Fatul, dan juga mungkin di sini ada beberapa badan penasihat organisasi. Dan terima kasih juga kepada panitia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pelatihan transkripsinya yang kedua saat ini. Baik, sebelum saya mulai, saya kalau misalnya jadi pemateri pengennya interaktif ya, maksudnya mungkin kalian di sini baru pagi-pagi banget ya, jadi masih ada yang belum bangun mungkin, masih ada yang ya mungkin masih hawa-hawa tidur lah, gitu, masih dingin gitu. Nah, jadi pengen banget kalian memang termotivasi untuk ikut ini karena memang inisiatif kalian mau belajar gitu, bukan karena dari program kerja FIM kayak ini wajib kalian ikutin biasa saja di anggota. Karena biasanya saya dulu gitu sebenarnya, makanya saya bisa bilang karena beberapa program FIM itu kan ada yang mewajibkan harus ikut ya, dan itu biasanya kita jadikan sebagai tuntutan untuk ikut ini gitu. Jadi itu silakan ubah dulu perspektifnya bahwa kalian untuk ikut ini untuk belajar gitu, untuk dapat ilmu baru ya, walaupun nanti ilmu yang saya berikan sebenarnya juga kalian pernah dapat dari orang lain atau mungkin kalian bisa cari sendiri, tapi mungkin feel-nya beda gitu, tergantung dari kita masing-masing. Jadi saya harapkan nanti interaktif ya, saya sering nanya, saya panggil bisa juga, dan juga lebih banyak diskusinya dibanding saya memaparkan materi. Karena sebenarnya kalau kalian cari sendiri pun materi kepenulisan itu udah banyak banget gitu loh. Sekarang kan udah banyak AI yang bisa kalian gunakan. Cuman eh, biar lebih terstruktur, kalian terarah juga cara ngerjainnya. Itulah. Jadi langsung saya share screen saja. Mohon maaf sebelumnya panitia nggak bisa ini ya pakai background Zoom, soalnya nggak terdeteksi di laptop saya. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Masih belum, Kak? Sudah, Oke. Kak. Oke. Oke, kalau dari ini ya, dari permintaan panitia kemarin tentang pendekatan penelitian itu, saya ini panitia menginginkan untuk membagikan ke kalian tentang kualitatif dan kuantitatif. Jadi lebih ke metodologinya untuk hari ini. Jadi perlu kita luruskan dulu, untuk kepenulisan ilmiah itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi sesuatu yang kita butuhkan. Karena beberapa dari kita mungkin beranggapan bahwa, oh saya nggak mau tahu tentang ini gitu karena saya nggak butuh gitu. Enggak, dia berpikir bahwa saya nggak punya bakat terkait karya ilmiah, saya nggak punya minat ke sana gitu, jadi nggak apa-apa saya belajar. Tapi sebagai seorang akademisi yang kita berada di suatu institusi di mana ya sehari-harinya kita akan bertemu dengan scientific writing, sehari-harinya kita kan bertemu dengan yang namanya kategori ilmiah. Di perkuliahan pun kalian sering banget kan bikin makalah, artikel, dan juga bikin bahkan di sini ada yang pernah ikut lomba nggak, esai sama, bisa dong ketik di kolom komentar yang pernah ikut lomba, uh, baik itu KTI, esai, business plan, intinya semua tentang kepenulisan ilmiah. Ada yang pernah nggak? Harusnya Nafim ya, jadi mostly harusnya udah pernah semua ya. Ada nggak yang pernah?
Nggak ada nih yang pernah ikut lomba. Ini ada satu. Oh, nggak menang. Yang lain pernah. Willy pernah. Eh Rifda, boleh share pengalamannya nggak? Kenapa? Eh menurut menurut kamu kenapa nggak menang? On mic mungkin? Oke, izin masuk ya Kak. Ya, silakan. Mungkin kemarin itu ulun apa cara penyampaian materi di dalamnya itu nah kayak kurang terstruktur gitu loh. Terus mungkin Hmm. cara ulun menggali metode data-datanya itu agak campur kemarin. Jadi itu mungkin yang bikin nggak menang. Cuma kemarin posisi 5. Oh, 5 besar ya? Iya. Oke, mantap, mantap. Oke. Baru 3 orang nih yang pernah ikut lomba, yang lain pernah kan? Atau at least pernah bikin deh, kayak bikin makalah, bikin artikel. Saya anggap pernah ya, pernah semua ya. Nah, ini rata-rata pernah ya. Nah, jadi ini salah satu ini ya yang bisa kalian ambil dari pengalaman Rifda tadi adalah setidaknya kalau misalnya ikut dia lomba dan terus dia kalah, dia dapat sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang barunya? Nggak mesti dia dapat juaranya, tapi dia tahu dia sayang di mana, dia tahu bagian evaluasinya di mana, dan itu berguna banget untuk kedepannya. Jadi terkadang kita itu terbentuk bukan dari pengetahuan, tapi dari pengalaman. Nah, kalau Mas cerita, mungkin tadi dari CV saya udah kalian lihat ya, itu banyak banget lomba yang menang-menang. Tapi di balik itu sebenarnya, kalau misalnya dibilang, paling cuma 40% saya menang lomba. Sedangkan 60%-nya ya kalah gitu. Dan itu orang-orang nggak tahu gitu. Kadang orang kayak try menang lomba terus, sekali menang lomba, dapat at least masuk final gitu. Padahal sebenarnya awal-awal itu banyak banget nggak gitu. Itu semester 1 saya coba ikut lomba, dan itu kalau saya baca sekarang kriminya sangat memalukan sekali. Jadi bagi kalian mungkin di sini ada beberapa yang motivasinya masih nggak pede, atau mungkin karena nggak yakin menang atau apa. Nah, di awal itu kalau misalnya kalian kejar kemenangan agak agak susah sih gitu. Karena di awal itu untuk kita membentuk karir kita di bidang kepenulisan ini ya memang harus pelan-pelan gitu, dan belajarnya pun nggak langsung bisa dapat semuanya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa anak bimbing saya di bidang kepenulisan ilmiah sering saya bilang eh, sebenarnya walaupun kita mungkin nggak punya bakat, tapi itu bisa diasah dan bisa dimunculkan gitu. Misalnya saya dulu juga awal semester tuh nggak punya kemampuan gitu, tapi karena saya merasa perlu, oh ini penting banget untuk saya, maka eh, saya pelajari gitu. Makanya saya join film gitu, saya belajar banyak hal, ikut-ikut yang kayak gini saya dapat ilmu gitu. At least walaupun nggak ilmu secara konten, tapi saya dapat pengalaman dari si pembicaranya gitu. Itu yang penting menurut saya. Nah, oke, mungkin tadi udah diperkenalkan oleh moderator ya, dan secara official saya perkenalkan diri, nama saya Tres Luhul, saya alumni Pendidikan Kimia ULM, lulus tahun 2023, eh, dan saat ini sedang studi di Kimia ITB, juga sebagai awak di LPDP, dan mau semester 3, semester depan mau semester 3, dan hopefully tahun depan udah lulus gitu. Amin. Nah, di sini sedikit flexing di bidang kepenulisan sebelumnya, memang awal-awal saya ngejarnya kayak eh, belajar, belajar, belajar. Tapi semakin karena sudah punya pengalaman, ngejarnya bukan hanya belajar lagi, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Apa misalnya? Ya, yang utama kita realistis aja ya, kita bisa dapat keuntungan gitu, kita bisa dapat uang pembinaan, dan yang lebih-lebih adalah saya bisa lulus lebih cepat dari teman-teman saya. Nah, kenapa ini saya bilang salah satu faktor dan dampak dari saya bisa menulis ilmiah? Karena kalian tahu skripsi itu saya garap sejak semester 5 gitu. Itu karena saya punya pengalaman yang banyak tentang karya ilmiah. Jadi ide itu ya nyari ide itu gampang gitu, karena sudah sering nulis, sering baca, dan sering riset, maka ide itu sebenarnya ya bisa muncul dengan sendirinya, bisa dengan kita ngebaca dimanapun gitu. Jadi saya lulus 3,5 tahun, dan itu satu-satunya pertama kalinya di jurusan saya pendidikan kimia itu lulusan yang bisa lulus dengan secepat itu 3,5 tahun. Dan itu merupakan suatu kebanggaan dari saya juga, karena eh,
berkat saya menulis ilmiah, berkat saya bisa menulis ilmiah, saya bisa lulus lebih cepat gitu. Juga tadi ada dibacakan tentang mahasiswa berprestasi. Puji Tuhan dengan saya mempunyai kemampuan dalam bidang kepenulisan, saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi tingkat ULN gitu. Dan bahkan yang paling membuat saya amazed adalah ketika saya lulus kuliah, dulu sempat berpikir bahwa sebenarnya saya pengen S2, cuman masih mikir tentang biayanya gitu. Tapi kebetulan ada buka beasiswa, itu bisa PMDSU sama LPDP. Nah, kalau kalian belum tahu, PMDSU itu adalah beasiswa yang sekaligus S2, S3 gitu, 4 tahun gitu, kayak fast track. Sedangkan LPDP itu biasa untuk S2 sama S3 juga ada, cuman dia sistemnya nggak fast track gitu. Nah, itu saya coba, dan puji Tuhan keduanya lolos gitu. Dan lagi-lagi itu saya merasa bahwa karena saya mempunyai banyak pengalaman dalam bidang kepenulisan, kan itu biasanya ada penilaian esai dan juga penilaian prestasi. Berkat itu saya bisa lolos keduanya gitu. Tapi pada akhirnya saya lebih memilih LPDP dibanding PMDSU gitu. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita bisa menulis ilmiah gitu. Dalam perkuliahan pun kalian punya sisi kelebihan dibanding teman-teman kalian. Kalian bisa mungkin lebih cepat cara baca artikel itu lebih tahu gitu poin-poin penting yang mana, kemudian cara nulisnya lebih terstruktur, kebahasanya juga lebih formal, lebih saintifik gitu. Jadi hal itu yang sebenarnya yang kalian aplikasinya gitu, nggak hanya teorinya kalian bisa nulis ilmiah, tapi lebih ke aplikasinya. Nah, oke. Kita warming dulu. Kalian pernah lihat grafik ini nggak? Atau mungkin ada yang bisa memahami grafik ini? Aku bantu sedikit ya. Garis horizontal ini adalah kompetensi atau kemampuan seorang atau pengetahuannya. Nah, untuk garis vertikal ini adalah kepercayaan dirinya. Adakah yang bisa menghubungkan antara kemampuan kita dengan kepercayaan dirinya dari grafik yang biru ini? Ada yang bisa? Nggak? Aku bantu ya. Ada sebuah kutipan kalau yang pernah dengar, kata-katanya adalah semakin kita belajar, semakin banyak hal yang kita nggak tahu. Ada yang pernah dengar itu nggak? Ya, pernah dengar ya. Nah, dari kutipan itu kalian bisa membaca grafik ini nggak? Nah, ini low, ini rendah ya, berarti kemampuan rendah, ini kemampuan yang tinggi gitu. Ada yang bisa jelasin atau ngasih pendapat? Kak, izin masuk, Kak. Iya, silakan. Ya, jadi confidence ini kan kepercayaan diri. Kalau competence itu kayak seberapa kita bisa dalam melakukan sesuatu. Nah, mungkin ini pendapat Ulun lah. Mungkin saat pertama kali kita melakukan sesuatu kan confidence kita tinggi banget tuh. Nah, kita merasa tahu semuanya. Lalu Iya. ketika kita kalah, kan kompetensi kita kan turun kan. Jadi kayak ibarat ilmu pengetahuan kita tuh kita bisa menilai bahwa kita masih segini itu loh. Status kita tuh masih begini. Lalu ketika kita mencoba lagi, confidence kita akan tumbuh seiring dengan kompetensi yang semakin naik gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih ya pendapatnya. Oke, ini masuk ya pendapatnya. Jadi mungkin beberapa dari kita adalah ketika kita belajar satu hal itu di awal-awal kita akan berasa, oh ini gampang gitu, oh ini saya bisa gitu. Seperti pada ini confidence-nya ini udah tinggi banget, padahal di titik ini baru di titik ini loh pengetahuannya, baru dikit banget pengetahuannya, tapi dia udah berasa, of course I know everything gitu. Dia merasa oh saya tahu segalanya gitu. Padahal sebenarnya dia tahu itu cuma di sini gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian ambil titik nih udah tinggi banget tapi kemampuannya masih rendah. Tapi setelah dia pelajari lagi kemampuannya semakin banyak, oh dia merasa, oh is there more to it than I thought. Kayak dia merasa bahwa masih banyak lagi hal yang sebenarnya di luar pikiran saya. Coba semakin banyak dia belajar, semakin dia berasa bahwa oh, I may never understand this. Saya mungkin nggak pernah bisa mengerti ini. Jadi mungkin di sini kalian ada yang masih dari kepercayaan diri kayak
oh saya udah belajar kok masih merasa kurang ya gitu, atau mungkin kalian belum merasa pede gitu. Nah ini kan biasanya confidence kita akan semakin menurun gitu, apalagi kalau misalnya kita punya pengalaman-pengalaman yang nggak mendukung gitu confidence kita, kayak tadi misalnya kayak kita kalah lomba kayak, jadi confidence kita semakin menurun. Padahal sebenarnya itu kompetensi kita semakin meningkat gitu. Nah semakin lagi kita terus belajar, maka kita berpikir bahwa saya baru memahaminya gitu. Di sini baru memahaminya, bukan di sini gitu. Dia bilang di sini it's finally starting to make some sense. Dia baru berpikir bahwa ini masuk akal gitu. Padahal ini udah tinggi kemampuannya. Nah, pada akhirnya semakin kita belajar, semakin banyak ilmu kita bawa, baru kita mengerti bahwa eh, oh ini ternyata gampang gitu, oh ini ternyata mudah gitu. Nah, mungkin sebelum itu kita ada penurunan kepercayaan diri, kita jatuh bangun gitu. Karena menurut saya lomba itu selain kita kemampuan juga banyak faktornya gitu. Faktor walaupun mungkin karya kita itu bagus banget gitu, tapi mungkin ada lebih bagus dari kita gitu ketika kita mengikuti lomba tersebut. Jadi faktornya bukan hanya kita, mungkin kemampuan kita enggak, bisa jadi misalnya karya kita biasa aja tapi kita ikut lomba yang mungkin sayang kita juga nggak banyak, itu bisa jadi juara gitu. Jadi eh, banyak banget faktor yang menyebabkan mungkin suatu saat nanti kalau kalau kalian ikut lomba ya bisa saja menang, bisa saja kalah. Tapi bukan itu yang penting. Nah, dari kalian ikut lomba itu ya kalian dapat ilmu baru gitu. Ilmu barunya apa? Ya dari proses kalian membuat karya ilmiah tersebut, ya kalian dapat hal yang baru gitu. Misalnya, ya at least kalau misalnya kalian mengkaji suatu hal kan, kalian membaca jurnal kan. Nah, ketika kalian membaca jurnal itu sebenarnya udah suatu proses pembentukan pengetahuan yang baru. Jadi, walaupun kalian pun kalah, itu nggak ada yang sia-sia kok. Nggak ada yang percuma, tapi itu membentuk pengetahuan kalian. Nah, eh, kenapa menurut saya ini penting banget karya ilmiah? Ini data 2019 ya. Sebenarnya ada data tahun terbarunya sih 2022 atau 2023. Cuma ini mungkin belum saya update PPT-nya. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya berpikir bahwa kenapa Indonesia masih stuck di situ-situ aja. Apalagi di Global Innovation Index ya. Ini lebih ke inovasi masyarakat Indonesia gitu, terlebih pada orang-orang yang bekerja di bidang institusi atau akademisi. Soalnya di sini kita termasuk negara yang besar kan sebenarnya. Artinya ya kalau misalnya negara besar itu kan semakin besar negaranya otomatis sumber daya manusia kan banyak kan. Nah justru ini berkebalikan gitu. Walaupun sumber daya manusia kita banyak, belum tentu eh, SDM-nya itu tinggi gitu, berkualitas gitu. Nah satunya adalah di sini di Global Innovation Index. Artinya kita berada di peringkat dua terbawah gitu, ya kita lebih unggul sedikit lah dari Kamboja gitu, dan itu menurut saya sangat miris ya gitu. Jadi salah satu faktornya itu adalah tentang inovasi gitu, dan itu menurut saya didukung juga oleh kita menulis ilmiah gitu, kita melakukan terobosan baru, inovasi, penemuan, kajian, dan outputnya kan nantinya pada kemampuan kita, sumber daya kita. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu goals dari film itu juga ya, mungkin dari visi misi film kan kontribusinya akan ke sana. Makanya ada program semacam ini, Ratus Mia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita akan membahas struktur nanti dan juga membahas kebiasaan dan juga pendekatan penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, mungkin di sini tadi rata-rata udah pernah bikin karya ilmiah ya. Ada yang tahu nggak itu karya ilmiah apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Jangan pada tidur ya. Ini yang on cam ini semoga nggak tidur ya. Semoga spekulasi saya salah ya. Dan saya sudah pernah juga berada di posisi kalian dulu. Kadang sih, kalau misalnya dari film, apalagi film itu kan sering online ya kegiatannya. Zaman saya itu zaman COVID. Jadi kalau misalnya ini di awal aja on cam bisa tidur gitu. Semua kalian kayak gitu ya, nggak tidur kan? Ini coba eh, reply ini eh, di obrolan ketik mau ini. Oh, ada yang sambil ngerjain tugas, oh nggak apa-apa. Kalau misalnya sambil ngerjain tugas nggak apa, tapi didengar-dengar ya, nggak lagi pada tidur kan? Ya lainnya off cam nih. Ini ada 30-an orang, tapi berapa yang on cam, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman saya harapkan kalian
dengar ya, gitu. Biar kalian nggak sia-sia duduk gitu dengerin, buka Zoom kuota kalian habis gitu. Oke, aman ya. Oke. Oke, jadi saya nggak perlu menjelaskan secara detail ya apa itu karya ilmiah, dan juga karena dari SMA kita udah belajar bahwa kreativisme itu suatu tulisan yang terstruktur dan juga dia punya aturan dan kaidah kebahasaan, jadi nggak boleh sembarangan, ada formattingnya. Cuma secara konsep kita itu di kreativisme ya, sebenarnya kalau misalnya kalian tahu, kita berusaha menyelesaikan sesuatu, dan kreativisme itu adalah sesuatu jembatan antara masalah yang kita selesaikan dan juga kita akan mengharapkan sesuatu hal gitu. Di sini ada dua hal ya, ada fakta empiris dan juga fakta ideal atau eh, sesuatu yang idealnya gitu. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu empiris sama sesuatu yang ideal? Ada yang bisa ayo ngasih pendapat nggak? Willy mungkin. Baik, izin masuk, Kak. Bergema, suaranya bergema. Baik. Oke. Salah satunya matiin speakernya. Mungkin si Stefan matiin speakernya. Apakah masih berdengar, Kak? Aman. Baik, menurut saya, fakta empiris dan fakta ideal itu yang dimana fakta empiris itu merupakan fakta yang sudah terjadi dan apa yang kenyataannya yang terjadi di lapangannya, sedangkan faktor ideal itu merupakan yang kita inginkan terjadi, gitu kan. Oke, benar sekali ya. Berarti bimbingan selama ini ditangkap oleh Willy ya. Jadi ini salah satu anak bimbing saya juga ya. Kayak di sini ada berapa sih mereka? Ada Stefa, ada Willy, Ibenia, ada banyak mereka di sini. Jadi eh, berhasil ya selama ini saya bimbing. Jadi kartu simia itu benar kata Willy. Jadi kita akan menghubungkan keadaan di lapangan itu, masalah di lapangan itu dengan keadaan yang kita inginkan. Nah, melalui apa? Melalui mungkin kita menganalisis kajian, ada inovasi ataupun temuan. Contohnya apa? Eh, Contohnya gini ya, saya mengambil misalnya tema tentang lingkungan. Nah, lingkungan misalnya air ya, air bersih. Nah, sesuatu yang kita harapkan itu misalnya air Sungai Banjarmasin misalnya ya ada tercemar ya. Nah, keadaan idealnya kan kita mengharapkan bahwa air itu jernih, nggak tercemar, layak jangankan layak konsumsi, tapi layak pakai aja deh, bisa digunakan untuk nyuci atau apa gitu. Nah, sedangkan fakta empirisnya, keadaan di lapangannya adalah dia tercemar oleh logam berat, oleh limbah rumah tangga, dan sebagainya. Nah, di situ kan ada gap, ada jarak, kesenjangan antara keadaan di lapangan dengan sesuatu hal yang kita harapkan gitu. Atau keadaan idealnya. Keadaan ideal itu kan keadaan yang mendekati sempurna ya, bisa dibilang sempurna ya, keadaan yang dimana kita nyaman di situ. Nah, sedangkan di lapangannya, ya kita mendapat data yang berkebalikan. Nah, itulah kesenjangan yang terjadi atau gap. Kalau di bahasa kerennya itu gap research atau ada kesenjangan yang terjadi antara fakta empiris dan keadaan idealnya. Nah, oleh karena itulah kita menyusun sebuah karya ilmiah, di mana di dalam karya ilmiah itu kita akan menyelesaikan masalah tadi. Jadi kita akan berusaha gimana caranya si air yang tercemar itu bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, dengan cara apa ya? Misalnya kita melakukan inovasi pengolahan air limbah, atau enggak kita melakukan suatu kajian sosialisasi kepada masyarakat, atau enggak kita melakukan kajian literatur gimana sih caranya agar air Banjarmasin itu air sungainya nggak tercemar gitu. Misalnya dari kajian, misalnya dari limbah rumah tangga gitu. Karena misalnya kalian lebih spesifik lagi, oh limbah rumah tangga misalnya sabun atau rinso itu mengandung senyawa kimia, misalnya surfaktan itu berbahaya. Nah, itu kalian semakin spesifikkan itu udah menjadi sebuah gagasan ilmiah gitu. Jadi mungkin di sini ada yang ikut lomba ya, dan sering ikut lomba biasanya karya tulis ilmiah itu dibuat lebih spesifik gitu. Jangan gagasan itu general karena kita nggak bisa fokus nanti kemana. Itu nanti akan saya share beberapa tips dan triknya gitu.
Nah, struktur karakteristiknya seperti yang kita tahu bersama ada 5 bab ya. Ada pendahuluan, ada kajian pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan penutup. Ini nggak perlu saya jelaskan secara spesifik ya, karena fokus kita nanti di bagian metodologinya. Nah, untuk pendahuluan, eh, secara singkatnya ini deh, yang kelima ini ya. Eh, misalnya kita ini ya, misalnya kita mau ke kampus misalnya. Nah, pendahulunya apa? Alasan kita ke kampus misalnya eh ya ada kuliah gitu. Itu yang mendorong kita ke kampus misalnya, karena kita ada mata kuliah hari itu. Nah, itu pendahuluannya. Nah, kajian pustakanya, nah, kajian pustakanya ini adalah apa itu kuliah, apa itu mata kuliah, apa itu berangkat ke kampus. Intinya kita mendefinisikan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, sedangkan metodologi, cara kita ke kampus, kita naik apa, kita berangkat jam berapa, segala sesuatu yang berkaitan dengan metodologi ataupun cara gitu. Nah, gimana sih caranya kita sampai ke kampus? Nah, itu masuk ke metodologinya. Kayak cara jam berapa kita berangkat, alamatnya di mana, rutenya seperti apa, dan juga mungkin nanti kita akan memprediksi hambatan apa sih yang akan terjadi selama saya menuju ke kampus gitu. Itu sederhananya untuk karakteristiknya. Nah, sedangkan hasil pembahasannya ya kita akan membahas nanti di kampus saya dapatin apa aja gitu, dan juga kita akan menjelaskan proses kita dari awal berangkat hingga ke kampus. Kemudian untuk penutup ya kesimpulan sama saran. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk diterapkan di kampus ilmiah memang agak susah sih, cuman secara singkatnya seperti itu. Untuk pendahuluan itu kalian perlu mengkaji eh, pentingnya kalian mengkaji itu apa sih gitu loh. Jangan nanti kayak kalian mengkaji sesuatu yang itu yang nggak penting-penting amat gitu. Dan juga kalian memperhatikan masalah novelty. Novelty itu adalah kebaruan. Jadi nanti kalian mengkaji ya, ini udah banyak banget, nggak apa-apa sebenarnya, cuman untuk novelty-nya kurang gitu. Misalnya kalian juga bisa kok membandingkan beberapa hasil-hasil penelitian orang, itu namanya systematic literature review kalau nggak salah. Jadi kalian bisa mengkaji semua hasil-hasil penelitian orang, kalian bisa bandingkan, dan juga nanti bisa kalian tarik kesimpulan. Nah, untuk kajian pustaka itu berisi teori-teori yang akan kalian gunakan. Untuk metodologi itu cara dan juga hasil pembahasan. Nah, nanti kayak kita akan fokus ke bagian metodologi, jadi saya nggak menjelaskan secara spesifik yang ketiga ini. Karena biasanya yang paling krusial adalah di metodologi memang benar, dan juga tepat banget dari panitianya mengharapkannya di metodologi yang untuk pendekatan penelitian digunakan. Nah, untuk struktur esai ini bisa saya bilang adalah ringkasan dari karakteristiknya, karena dia cuma 3 bab dan juga bersih paragraf aja, nggak perlu pakai bab. Untuk pendahuluan ya permasalahan sama urgensinya apa, kepentingannya apa. Untuk isinya ada penyebaran ide, penyelesaian masalah. Ini juga tergantung dari tipe esai yang kita bawa. Misalnya eh, tipe gagasan aja berarti kita misalnya harus punya prototipe, analisis SWOT dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia ada eksperimen, jadi kita harus jabarin data gitu. Nah, saya mau ngasih tips cara kalian untuk ngedraft atau brainstorming dari ide kalian. Ini mirip sih dengan pendahuluan juga, cuman ini lebih ke outline aja. Nah, di sini ada outline-outline yang perlu kalian drafting dulu sebelum kalian ikut karya ilmiah, ataupun cara kalian menyusun ide kalian itu udah bagus gak sih gitu loh. Nah, caranya adalah kalian definisikan dulu keadaan ideal yang kalian harapkan itu apa. Misalnya, kalian mengharapkan di masa depan misalnya pendidikan udah berkualitas, itu kan sesuatu hal yang kita inginkan kan, itu keadaan idealnya. Misalnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045, itu nggak ada lagi kesenjangan pendidikan, nggak ada lagi masalah-masalah pembelajaran, nggak ada lagi tentang perbedaan-perbedaan kurikulum misalnya di setiap sekolah. Intinya sesuatu hal yang kalian harapkan kalian definisikan di awal gitu. Nah, baru setelahnya kalian bilang, oh ternyata dari keadaan ideal ini ada sesuatu yang untuk saat ini ya, status quo saat ini ada yang salah gitu, ada yang kurang, ada permasalahan, dan itu kalian jabarkan masalahnya seperti apa. Nah, baru setelahnya kalian kaji, kalian cari solusi yang pernah ada terkait permasalahan kalian angkat itu. Sebenarnya ini bisa dibalik sih, bisa masalahnya dulu, bisa keadaan idealnya juga tergantung tipe kalian orang seperti apa. Tapi misalnya saya adalah saya nemuin fakta empirisnya dulu, masalah yang di lapangan apa, bisa juga dengan mencari keadaan idealnya. Misalnya, saya sedang ini sih nyusun karya ilmiah juga sekarang.
adalah gimana caranya saya misalnya dalam bidang pertanian itu kan orang-orang misalnya ngecek tanamannya itu kan secara manual ya. Nah itu lagi mencari solusi, kita bisa cari solusi adalah gimana misalnya kita manfaatkan drone gitu. Tapi basisnya adalah dia nanti pakai gelombang cahaya, dia bisa memvisualisasikan area pertanian itu, misalnya vegetasinya, temperaturnya, juga ancaman gulma dan hama. Nah, itu kan lebih ke itu yang kita inginkan gitu. Jadi si petani itu nggak, kalau misalnya dia punya lahan pertanian sangat luas, jadi dia nggak capek gitu dan dia berbasis IoT, Internet of Things. Nah itu contohnya kita melakukan brainstorming. Jadi kita mencari masalahnya apa atau sesuatu yang sekarang ini lagi hot issue juga bisa, itu bisa kalian kaji. Baru kita cari solusi yang pernah ada. Itu kalian cari jurang-jurangnya, kalian list. Nah dari solusi yang pernah ada itu ada nggak yang kurang menurut kalian? Ada nggak yang perlu kalian perbaiki? Gitu. Nah, disitulah ada inovasi kalian gitu. Jadi karya itu sebenarnya nggak melulu sesuatu yang baru gitu, nggak melulu sesuatu yang oh ini temuan yang benar-benar nggak pernah ada sebelumnya gitu, bohong gitu. Biasanya ternyata karya ilmiah itu menurut saya ya kalau nggak inovasi ya dia menunjukkan penelitian sebelumnya. Kecuali kalau misalnya kalian bikin suatu produk yang kalian mau patenkan ya itu justru lebih bagus lagi. Misalnya kalian mengembangkan suatu teknologi yang terbarukan gitu, yang belum pernah ada sebelumnya, ya itu bagus. Nah, baru setelah itu kalian ajukan proposal yang kalian ajukan, proposal yang kalian inginkan gitu. Kalian mengkaji atau mendrafting, oh nanti saya melakukan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya saya ambil contoh di bidang pendidikan ya, karena background saya pendidikan pembelajaran. Nah, misalnya di sini di karya ideal ini saya pengen motivasi belajar siswa itu tinggi di pembelajaran kimia. Tapi di lapangannya berdasarkan hasil kajian saya, misalnya ada saya nyebar kuesioner, misalnya, oh motivasi mereka rendah gitu. Nah, di motivasi rendah ini kan pasti saya mencari alasan mereka motivasi rendah itu apa gitu. Dan solusi yang pernah ada itu apa? Misalnya mereka guru-guru menggunakan model pembelajaran tertentu, media pembelajaran, strategi, dan sebagainya. Nah, dari situlah saya mencari celah gitu dari penelitian yang pernah dilakukan itu, ada nggak ya celah yang bisa saya masukin gitu. Saya bisa masuk ke dalam celah tersebut dan saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di situ nanti saya jabarkan saya mengembangkan media gitu. Nah, di sini ya biasanya di keadaan jelas sama fakta empiris ini ada gap, ada kesenjangan yang terjadi. Nah, selanjutnya ini bisa juga kalian pakai metode ini adalah dari yang general ke spesifik. Misalnya kalian mau tema ekonomi. Kemudian kalian misalnya mengangkat tentang permasalahan ekonomi di Indonesia, what is problem? Nah, kemudian there any accepting solution? Misalnya di sini kalian membahas tentang UMKM ya di problemnya. Nah, permasalahan kalian misalnya pemasaran di UMKM itu pemasaran mereka itu masih konvensional. Nah, apakah pernah ada solusi? Misalnya solusinya ya mereka menggunakan sosial media, promosi dan sebagainya. Nah, kalian cari yang terbaik dari situ apa gitu. Dari solusi yang pernah ada ya atau mungkin potensial solusi yang bagus itu apa. Nah, kemudian kalian pilih dan tentukan solusi yang bagus itu yang bagus dari semua solusi ini apa. Nah, dari itu nanti kalian bisa kembangin lagi dan juga kalian perlu limitasi. Limitasi itu adalah biar kalian uh, bisa fokus ke satu arah gitu. Nah, dari situlah kalian bisa nentuin apa yang kalian harapkan, apa yang perlu kalian capai gitu. Nah, ini jadi alurnya itu dari general dulu hingga spesifik. Ini juga bisa jadi alur latar belakang kaliannya. Jadi penjelasannya itu dari piramida ke bawah gitu. Kayak runcing ke bawah. Jadi lebih spesifik dan juga pembahasan biasanya lebih enak kayak gitu. Dari general dulu hingga spesifik hingga ketemu pada satu titik permasalahan yang kalian kaji. Nah, sekarang kita akan bahas bagian metodologi ini sangat kompleks ya nanti, tapi kita akan fokus bagian desain dan pendekatannya. Iya, untuk moderator mungkin nanti ingatkan saya kalau misalnya udah waktunya habis ya. Oke, Oke. lanjut. Oke. Nah, di sini ada beberapa poin-poin untuk metodologi penelitian, tapi ini lebih fleksibel sih ini karena tergantung dari desain atau pendekatan kalian, maka yang ininya ke bawah maka tergantung dari ini gitu. Atau enggak tergantung dari pendekatan penelitian kalian apakah itu kualitatif, kuantitatif atau mix type atau mix method. Nah, untuk desain pendekatan ini nanti akan kita bahas ya. Ini di sini akan kita fokus nanti ada 3, ada kuanti, ada kuali, sama mix method.
Nah, cuman secara umum untuk metodologi itu berisi ini ya, ada populasi dan sampel, ada variabel penelitian, ada alur penelitiannya ini bagan-bagan, ada teknis sampling, kita ngambil sampel dari populasi ini seperti apa, kemudian ada instrumen penelitian, instrumen ini ada alat kita mengambil data, dan juga teknik pengumpulan data, ini menurut saya nggak asing ya bagi kalian, Eh, tapi biasanya ini dia punya, bahkan eh, saking kompleksnya metodologi ini ya, dia punya mata kuliah khusus ya, beberapa sih. Dulu pas ada program MBKM ya, teknis sampling ini dia punya mata kuliah khusus loh, saking kompleksnya ya. Cara kita ngambil sampel aja punya mata kuliah khusus. Eh, ini juga instrumen penelitian dia punya benar-benar fokus khusus gitu, cara nyusun instrumen, cara bikin kuesioner, jadi nggak sembarangan gitu. Teknik analisis data juga punya eh, spesifikasi khusus. Jadi hari ini kita fokus ke ini ya, desain pendekatan. Nah, seperti yang kalian tahu, mungkin ini jarang kalian dengar ya, mixed method ini. Padahal juga mungkin kalian bikin karya ilmiah, kalian pakai mixed method, tapi kalian nggak ngeh kalau itu kalian pakai metode campuran. Gitu. Mungkin yang kalian tahu kuanti sama kuali ya. Nah, mungkin aku mau nanya dulu, ada yang bisa bedain itu kuanti sama kuali? Ada yang tahu nggak perbedaannya kuantitatif dan kualitatif? Izin Kak, Ya, silakan. ini dasar aja sih, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kalau kuali itu pendekatan dengan menjelaskan uh, objek penelitian melalui uh, deskriptif kayak misal bentuk, wujud, rasa Hmm. atau dan lain sebagainya. Kalau kuantitatif itu kita melakukan uh, metode-metode perhitungan seperti survei dan sebagainya Hmm. macamnya. Oke, terima kasih Rifda. Ya, mau nanya lagi, apakah memang di kualitatif itu selamanya nggak boleh ada perhitungan, nggak boleh ada angka? Mungkin yang lain bisa kolom komentar ya, bisa kalian ngasih pendapat. Apakah kualitatif itu selamanya nggak ada perhitungan? Jadi perhitungan itu hanya di kuantitatif. Atau di kualitatif itu boleh ada perhitungan dan boleh ada angka? Boleh dong ngasih ini dapat di kolom komentar. Halo, eh, boleh apa enggak di kualitatif itu ada angka, ada perhitungan? Ketik aja di kolom komentar, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Boleh. Oke, nanti kita bahas ya si pertanyaan itu. Suryani kata Suryani boleh, yang lain boleh atau enggak? Boleh, boleh. Nggak boleh, ada yang bilang nggak boleh ya. Ayo yang lain. Aku pengen minimal 10 orang dia ngasih ini komentar. Kayak biar tahu kayak memang kalian benar-benar mendengarkan. Ini baru 4 orang, yuk. Yang lain. Ini ada dua belah pihak ya, ada yang bilang boleh sama enggak. Dan itu imbang, ini 3-3. 2-3. Yang lain, boleh nggak di kualitatif ada perhitungan? Bisa boleh jadi metode campuran. Boleh. Oke, menarik ya. Ada yang bilang enggak dan bilang boleh. Nggak boleh kalau saya bisa ini kalau dari Om tergantung sih, Kak. Tergantung gimana itu. Sebenarnya mas terus terus tiga kayaknya. Kuali. Oke, tidak ada yang tidak ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya jawabannya. Hmm, oke. Ntar ya.
Ini lumayan loh, banyak yang miskonsepsi kayaknya. Nah, jadi jawabannya adalah kualitatif itu boleh ada perhitungan. Jadi gini, contohnya ini ya. Eh, aku coba contohnya misalnya di kita misalnya punya produk ya. Produk, oke, kita bawa di media pembelajaran misalnya di pendidikan ya. Mohon maaf untuk jurusan lain, karena ini paling dekat dengan saya jadi lebih gampang enak atau enaknya contohnya. Misalnya saya bikin media pembelajaran misalnya. Nah, cara saya tahu media pembelajaran itu berkualitas itu kan masuk kualitatif kan. Saya menjelaskan si eh, media pembelajaran itu berkualitas dan dia itu memang sesuai konten dan juga materinya itu memang sesuai konsep dari materi yang sebenarnya. Caranya kan saya melakukan validasi kan. Nah, validasi itu kan saya kasih ke ahli misalnya, ke validator. Nah, itu mereka ngisi kuesioner kayak pakai angka gitu dan satu rentang sampai 5. Nah, itu kan ditabulasi, nanti dibuat persentase baru dibuat ke kategori deskriptifnya. Oh, ini sangat valid karena 90% ke atas. Kemudian oh ini valid karena dia 80% ke atas. Jadi nggak selamanya kualitatif itu hanya teks semua, enggak. Jadi bisa jadi juga kita melakukan pendekatan tematik gitu lah. Kita melakukan kategorial. Misalnya contohnya lagi ya, misalnya kalian melihat kalian bikin suatu teknologi ya. Nah, teknologi kalian itu kan kalian nggak tahu kualitasnya seperti apa kalau misalnya kalian hanya jelasin, oh ini bagus fiturnya gitu. Nah, perlu kalian lakukan validasi ke lebih ahli tentang produk kalian tuh, maka ya otomatis kalian bikin instrumen gitu. Instrumennya apa? Ya nanti yang akan diisi rentang skornya 1 sampai 5 misalnya sangat relevan, relevan, nggak relevan. Itu kalau misalnya kalian kategorikan, itu masuknya adalah kualitas dari produk kalian. Nah, itu masuknya ke kualitatif gitu. Jadi nggak selamanya kualitatif itu hanya teks semua, enggak gitu. Jadi nggak selamanya ya, tapi kalau misalnya juga mau pure kualitatif bisa. Jadi kalian hanya melakukan kajian aja. Tadi itu ya untuk penjelasannya. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, untuk kuantitatif ini penekanannya pada pengukuran variabel secara statistik. Nah, ini dekatnya adalah pengujian hipotesis. Nah, ini fokusnya pada data numerik dan seringkali menggunakan survei atau eksperimen. Nah, ini paling mudah kalian memahaminya adalah dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada survei kepuasan pelanggan, uji aktivitas obat baru, atau analisis statistik tentang hubungan antara variabel ekonomi dan tingkat pengangguran. Nah, misalnya saya udah pada paham kan arti variabel kan? Ada variabel yang paling umum deh, variabel terikat sama variabel bebas. Misalnya saya menganalisis pengaruh ini ya. Saya bikin kuesioner ya, pengaruh pelatihan keratolismia 2 terhadap pemahaman anggota FIM terhadap keratolismia gitu. Nah, itu saya membuktikannya bisa dengan saya misalnya saya melakukan kepada yang ikut pelatihan keratolismia sama yang enggak. Gitu. Dan saya juga akan melakukan kuesioner terhadap eh, pemahaman mereka terhadap pendekatan penelitian gitu. Jadi saya bandingkan nanti pemahaman si yang ikut pelatihan keratolismia ini apakah lebih baik dari si yang enggak gitu. Nah, dengan cara uji hipotesis statistik, saya akan melakukan uji statistika bisa dengan SPSS, dengan Tableau, Reviews, dan lain sebagainya. Itu adalah, misalnya saya melakukan uji rata-rata, misalnya uji beda, uji T, dan sebagainya. Maka itu disebut sebagai kuantitatif. Karena saya akan menguji data numeriknya itu nanti benar-benar saya ambil kesimpulan dari situ gitu. Dan juga ini sebenarnya bisa deskriptif sih sebenarnya. Cuman dia nanti masuk ke mix method juga, cuman ada sisi kualitatifnya juga. Tapi kalau misalnya kalian basisnya cuman benar-benar mau kuantitatif, maka dia uji hipotesis dari SPSS, dari hasil SPSS misalnya, atau uji statistik. Jadi secara singkat, kuantitatif itu dia bermain data atau data numerik, misalnya grafik, tabel, atau uji-uji hipotesis lainnya. Nah, untuk pengukuran atau untuk pengumpulan datanya, ini ya kuesioner bisa, tes. Tes ini adalah kalian melakukan tes kepada siswa misalnya, eksperimen di laboratorium juga bisa. Nah, untuk analisa data sekunder, ini biasanya anak ekonomi yang sering memakai, mereka misalnya menggunakan data-data
sekunder dari perusahaan. Misalnya profit dari suatu perusahaan itu mereka analisis gitu. Nah, itu kan angka semua gitu. Dan itu biasanya menggunakan software atau aplikasi yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya untuk kualitatif, ini berfokus pada pendalaman tentang fenomena, perilaku manusia, dan alasan di balik perilaku tersebut. Nah, biasanya ini menghasilkan data deskriptif. Benar yang saya dapatkan katakan tadi itu dia lebih deskriptif gitu. Artinya kayak narasi, semua naratif lah. Dan ini studi tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronis, analisis konten media, atau studi etnografi tentang budaya suatu komunitas. Nah, ini bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, fokus group discussion, dan analisis dokumen. Nah, ini lebih ke kalian misalnya menjelaskan suatu hal, misalnya gini, kalian mengkaji perspektif orang-orang yang kuliah di Jawa sama di luar Jawa gitu. Itu kan kalian menanyakan ke mereka secara pendapat gitu, secara subjektif. Nah, dari pendapat-pendapat mereka nanti kalian analisis, oh seperti ini loh pengalaman mereka gitu, yang kuliah di Jawa, yang kuliah di luar Jawa gitu. Jadi itu nanti yang kalian analisis gitu. Kayak lebih ke fenomena gitu. Atau enggak juga bisa perilaku manusia kayak emosional, juga perasaan dan sebagainya. Dan juga alasan di balik perilaku manusia. Nah, ini yang paling menarik adalah mixed method. Yang ini jarang banget orang tahu ya. Nah, ini adalah mixed method, pendekatan campuran menggabungkan elemen-elemen dari kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Jadi secara umum ada dua, ada explanatory sequential, ada exploratory sequential. Ini jangan kebalik ya, explana dan explora. Explana sama explora. Nah, explana ini dia duluan kuanti baru kuali. Artinya dia ngambil data kuantitatif dulu, baru data kualitatif. Sedangkan exploratory dia ngambil data kualitatif dulu, baru data kuantitatif. Artinya ini tergantung pembuktiannya di akhir sih. Kalau misalnya explanatory, dia memvalidasi kuantitatif itu dari kualitatif. Misalnya apa? Saya misalnya mengkaji antara yang tadi, saya hubungan antara kita merasakan pelatihan KTI ini terhadap pemahaman kalian terhadap karakteristiknya. Gitu. Untuk kuantitatifnya, misalnya saya bagi kuesioner dulu, nanti saya analisis secara by data pemahaman kalian. Gitu. Nah, setelah itu baru saya uji secara kualitatif dengan cara saya menanyakan langsung, wawancara pemahaman kalian gitu, seberapa berpengaruh sih kalian ikut pelatihan karakterisme ini. Bisa jadi kan bervariasi ininya jawabannya. Ada yang bilang, oh saya tidur gitu, saya nggak mendengarkan. Oh, saya itu nggak ngaruh, saya mungkin ada kegiatan lain gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi itu untuk memvalidasi si kuantitatif itu. Karena kuantitatif itu kan bisa jadi dia ngisi-ngisi aja kayak asal-asalan. Atau enggak dia ngisi agar biar terlihat paham banget karakternya, bisa aja bias gitu datanya. Nah, itu divalidasi dengan kualitatif gitu. Nah, berbeda dengan exploratory sequential. Nah, ini dia adalah kualitatif dulu. Jadi dia berbasis deskriptif dulu, dia jelasin secara narasi dulu, baru nanti narasinya itu dibuktikan dengan data kuantitatif. Jadi tergantung kalian mau kemana gitu, dan juga tergantung kalian pengen seperti apa. Gitu. Dan ini tergantung gaya kita sih, tergantung si penulis seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mekanisme kebahasaan. Ini juga sangat krusial banget ya, karena saya beberapa jadi juri itu bahasanya masih kelihatan fiksi, artinya nggak ilmiah, dan itu banyak banget yang sering saya temui. Jadi itu hal yang perlu kalian ubah sih, dan juga yang orang-orang akademis seperti kita harusnya kita untuk ke bahasa itu jangan menggunakan kayak misalnya di kalangan lima itu saya pernah baca katanya sepertinya, kayaknya, seperti yang dibayangkan. Nah, kata-kata yang seperti itu bahasanya nggak ilmiah, jadi hindari seperti itu. Jadi kemudian dia menggunakan kalimat kayak saya, mereka. Jadi jangan ya, better kalian menggunakan kata-kata misalnya penulis, peneliti, tim riset gitu, atau responden gitu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah gaya bahasa formal. Jadi Karemi itu menggunakan istilah-istilah yang formal, misalnya, atau enggak istilah-istilah yang teknis sesuai dengan bidang studi tertentu.
Ini tujuannya adalah untuk menghindari ambigu gitu. Misalnya di bidang pendidikan ada beberapa istilah yang mungkin di bidang lain nggak familiar gitu, bidang-bidang pembelajaran. Misalnya taksonomi belum gitu, itu kan bidang-bidang pendidikan. Itu usahakan gunakan bahasa-bahasa yang formal, hindari penggunaan bahasa yang informal. Nah, kemudian struktur dan tata bahasa gitu. Nah, mungkin gramatikal kita biasanya kalau nulis ilmiah ya masih mungkin kalian kalau misalnya kalian baca ulang kok agak aneh gitu, kayak kok nggak nyambung gitu. Nah, itu yang perlu pengalaman sih, pengalaman yang membentuk kita untuk terus belajar untuk menulis gitu. Kemudian harus logis, dari struktur dan bahasanya harus logis dan harus masuk akal gitu. Nah, kemudian konsistensi terminologi. Nah, konsistensi terminologi ini adalah konsistensi definisi atau makna. Nah, misalnya kalian memaknai, apalagi kalau misalnya kita nulis karya ilmiah ya, kita punya istilah-istilah yang asing gitu, atau misalnya akronim-akronim yang baru di karya ilmiah kita, belum pernah ada sebelumnya gitu. Dan itu harus konsisten, jangan berubah-ubah di sepanjang karya ilmiah kalian. Nah, kemudian penggunaan data dan bukti. Nah, ini juga sangat penting banget nah, ini saya kasih tips, misalnya kalian mengatakan suatu hal yang menurut kalian itu nggak umum, artinya spesifik, misalnya gini, saya mengatakan bahwa eh, pembelajaran kimia abstrak dan sehingga hal ini menyebabkan motivasi siswa rendah. Itu nggak boleh hanya pendapat saya sendiri, itu harus divalidasi, apalagi kalau misalnya kita membahas terkait masalah itu. Misalnya saya membahas motivasi siswa, maka saya harus memvalidasi apa yang saya katakan itu dengan data ataupun bukti. Atau mungkin dari penelitian sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian tersebut, maka itu saya validasi gitu. Nah, itu di karya tulis ilmiah itu hati-hati banget ketika kalian bikin suatu pernyataan dan pernyataan itu harus kalian kutip gitu. Kemudian adalah objektivitas dan netralitas. Nah, ini yang perlu lagi, jangan jangan kalian bilang nanti di dalam karya ilmiah kalian, menurut saya, menurut dia, menurut mereka itu subjektif ya. Jadi eh, kalian usahakan fokusnya kepada objeknya, tapi hindari subjektivitas kalian gitu. Ini sering juga, awal-awal juga saya sering banget kayak menurut saya gitu. Hindari ya kayak gitu. Nah, di sini ngasih beberapa tips lagi cara kita mengatasi kalimat yang nggak nyambung. Ini problem semua orang sih. Nah, ini ada beberapa tips dari saya, tapi tips ini nggak nggak saya jamin benar-benar ampuh ya, tapi at least membantu kalian ya. Yang pertama adalah kalian tentukan tujuan program kalian dulu. Nah, misalnya di pendahuluan ya, kalian nentuin outline dari paragraf kalian. Misalnya di paragraf pertama kalian bahas A, paragraf kedua bahas B, tujuannya ya, tujuan paragrafnya. Nah, setelah itu baru buat kalimat utama. Dari tujuan paragraf yang kalian tentukan, buatlah kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utamanya aja, baru nanti kalian tambah di kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas ini misalnya kalian ngasih contoh, kalian deskriptifkan lebih lanjut, atau kalian melakukan komparatif dengan pernyataan lain atau dengan kutipan lain gitu. Jadi awalnya itu dari tujuan dulu, penentuan kalimat utama, baru kalimat penjelas. Nah, dari kalimat-kalimat yang kalian buat, usahakan kalimat itu nyambung, ada atau koheren dan kohesif. Aku sering ngasih tips untuk paragraf itu adalah usahakan, saya aku punya 2 paragraf ya, aku 3 paragraf deh. Paragraf 1, 2, dan 3. Agar nyambung, usahakan paragraf pertama itu di akhir kalimatnya ada sesuatu hal nanti yang bisa ditarik benang merah di paragraf kedua. Nah, misalnya contohnya ini ya. Misalnya saya membahas tentang permasalahan air sungai misalnya. Di paragraf pertama itu saya membahas bahwa eh, Banjarmasin itu merupakan kota 1000 sungai gitu. Namun di kalimat terakhirnya, setelah saya bahas tentang keunikan Banjarmasin, saya membahas bahwa eh, sungai-sungai tersebut mengalami pencemaran gitu. Nah, barulah di paragraf selanjutnya pencemarannya seperti apa gitu, dampaknya seperti apa. Itu kan nyambung, ada benang merah. Oh, di paragraf pertama ada tentang pencemaran, maka di paragraf kedua ada tentang pencemaran lagi gitu. Nah, setelah itu baru nanti di akhir paragraf kedua misalnya kalian nyambung sesuatunya ini disebabkan oleh limbah rumah tangga. Nah, di paragraf ketiga kalian bahas lagi, oh, limbah rumah tangganya seperti apa, dari apa sumbernya, dari pembuangan akhir kah, dari rinso, dari sabun, dari limbah plastik dan sebagainya. Jadi caranya seperti itu, kalian
buat di paragraf pertama kali yang di akhir kalimatnya ada yang bisa ditarik benang merahnya dengan paragraf selanjutnya. Jadi nanti paragraf kalian tiap paragraf itu nyambung, nggak berdiri sendiri dia. Nah, tips lainnya adalah kalian usahakan di dalam esai ataupun kreasi kalian itu KTX semua, jangan. Usahakan juga kalian bisa bikin kuesioner gitu. Itu kalian nyari statistik pendapat orang lain gitu, atau pemahaman orang lain, perspektif orang lain gitu. Atau enggak cara gambar ilustrasi SOP, desain produk gagasan, dan ilustrasi dan sebagainya. Ini banyak banget sih yang bisa kalian buat. Jadi nggak hanya teks semua, tapi ada visual ataupun gambar. Nah, ini yang paling penting yang saya share hari ini sebenarnya adalah tentang AI. Gini, saya kemarin dapat ini pembahasan terakhir kita ya. Saya kemarin dapat insight dari dosen saya, dosen ITB. Dia bilang gini, sebenarnya AI itu bukan ancaman loh bagi kita. Kalau misalnya kita tahu cara penggunanya itu peluang. Tapi bagi orang-orang yang sumber utamanya dari AI ini, itu akan salah. Artinya, dia bilang gini secara kasarnya sih, AI itu bukan untuk orang yang malas dan orang yang bodoh. Itu agak kasar sih menurut saya. Karena dia bilang gini, mahasiswa ataupun siswa yang sumber utamanya dari AI itu salah gitu. Nah, yang benarnya adalah kita yang punya pemahaman, kita yang punya pengetahuan, atau kita nyari misalnya sumber utamanya dari jurnal, nah AI ini adalah sebagai referensi kita, atau enggak kita tools lah gitu, alat kita untuk menambah pemahaman kita, dan itu bisa jadi salah gitu. Nah, dan kami bahkan di ITB itu ada mata kuliah khusus AI, kalau kalian belum tahu ya, itu ada AI for Research. Artinya dia mengkaji mata kuliah itu membahas gimana sih penelitian berbasis AI. Dia membahas cara-cara kita melakukan penelitian tentang AI. Nah, ini ChatGPT kalian nggak asing ya. ChatGPT ini kalian jangan merasa bangga kalau kalian belum pernah debat sama ChatGPT. Debat artinya kalian menyalahkan dia gitu, bukan saking pintarnya kalian sih, tapi kalian ngeh gitu, kalian nggak asal kopas, berarti kalian tersekan itu menggunakan internet itu udah bagus. Artinya kalian bisa mendebatkan dia, oh itu salah gitu, kamu salah, aku sama kayak gitu loh. Kita coba ya, aku coba stop share, aku coba tutorial untuk cara menggunakannya ya. Ini bukan menurut saya bukan hal cheat akademik sih, tapi ini kita mencoba untuk beradaptasi dengan teknologi itu. Kita berusaha agar uh, kita itu beradaptasi teknologi, nggak melulu kayak, oh nggak benar-benar bukan masalah kayak ini pure pengalaman saya, enggak. Tapi ini juga membantu kita. Saya coba cari. Oke, nah coba lihat apa yang saya lakukan di ChatGPT. Banyak banget semua referensi-referensi yang saya lakukan, belajar juga dari sini. Dan ini membantu banget teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu cara gunakannya, itu agak susah gitu. Biasanya tipsnya adalah kalian misalnya kalau misalnya kalian menanyakan sesuatu, kalian bercerita dulu gitu. Kalian bilang, "Oh, saya mau melakukan ini." Ntar ya, saya coba cari contoh yang saya lakukan kemarin. Dan pada akhirnya nanti kalau misalnya sampai debat, nah, itu kan udah bagus banget. Debat itu artinya kalian bilang, oh kamu salah gitu loh. Wait. Ntar ya, kita coba aja deh. Misalnya ini kita mau tema hmm, tentang ini, pertanyaan misalnya. Jadi cara kalian itu adalah, kalian jangan langsung nanya. Misalnya gini ya, bisakah kamu berikan contoh penelitian bidang lingkungan misalnya. Nah ini salah, artinya nanti dia akan ngasih yang general gitu, nggak spesifik. Nah coba lihat, kan ini sangat, sangat general kan, pengaruh perubahan iklim,
kayak analisis pencemaran logam berat, dan itu juga eh, dia nggak tahu arah kita kemana. Tapi kalau misalnya kalian jelasin, saya berasal dari Banjarmasin, tertarik dengan eh, penelitian isu lingkungan. Nah, itu ya kalian mulai dengan bercerita gitu. Kalian ceritain setup latar belakang kalian gitu. Lingkungan misalnya. Kalian ceritain misalnya permasalahannya, namun permasalahannya adalah uh, adalah pencemaran. Sebenarnya, nah setelah itu kan ceritain dari masa itu, dan saya ingin menciptakan teknologi udah tambahin lagi berbasis Internet of Things. Jelaskan konsep gagasan penelitiannya. Nah ini, jadi dia ini lebih menyukai ini, kalau ChatGPT dia lebih menyukai. Nah coba lihat kan, dia lebih banyak ininya, penjelasannya kalau kita spesifik bertanya. Nah coba lihat. Nah sampai prototipe nih dibuatnya loh. Tuh. Nah coba lihat. Beda kan sama kita nanya nanya kayak nanya secara general. Ini sampai dia bikin ini. Coba lihat. Ada sensor kualitas air untuk pengolahan modul IoT, merancang ini caranya, tipsnya kalau misalnya kalian ini drafting gagasan kalian. Nah, dari gagasan yang dikasih ini, kalian bisa olah lagi, kalian bisa kembangkan lagi gitu. Dan ini sebagai tools kita aja, alat kita memancing brainstorming kita gitu. Jadi sebenarnya nggak salah gitu kita menggunakan AI, tapi yang salahnya adalah kalau kalian eh, benar-benar menggunakan ini sebagai sumber utama, itu yang salah gitu. Karena sumber utama kita kan ya kalau nggak jurnal ya artikel gitu loh, artikel atau buku gitu. Jadi eh, nggak masalah teman-teman kalau misalnya kalian gunakan AI. Nah ini yang pertama ya, cara kalian. Jadi bisa kalian nanya sesuatu itu, usahakan kalian nanya dengan spesifik. Nah kemudian yang kedua adalah saya mau menampilkan ini tadi. Eh, udah ini udah saya kasih tahu juga di beberapa kanal meeting saya. Satu lagi ya, ini terakhir sih. Belum selesai kan waktunya, moderator? Iya, Kak, masih belum. Oke. Ini terakhir, ini penting banget kalian yang sering ada tugas terkait kajian literatur. Oke. Tapi ini jangan kalian gunakan sebagai sumber utama ya, lagi-lagi. Jadi ini kalian hanya tools aja. Ini enaknya adalah, bentar saya coba screen. Enaknya adalah kalau misalnya eh, kita bisa upload satu PDF, kita bisa nanya satu paragraf. Saya coba ya. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak ini web ini? Selain ChatGPT ya. Sebelumnya, Kak, layarnya masih belum kelihatan. Oke, wait ya, lagi loading. Oke. Udah, Iya, sudah, Kak. ada pernah lihat ini nggak? Sebenarnya belum pernah. Udah. Kayak Benia kan udah saya kasih tahu. Ya, kan? Pernah ya. Ini pernah ya. Beta juga udah saya kasih tahu. Jadi yang lain belum pernah ya. Nah, ini enak bangetnya. Nah, misalnya kita nanya sesuatu ya. Ya aku nanya misalnya, hmm, ini teknologi pengolahan
Enggak, ini nggak berbayar kok. Dia punya limit. Cuman ya kita bisa mengakalinya dengan bikin email banyak-banyak. Teknologi pengolahan air. Nah, dia nanti akan merangkum semua. Kalau ChatGPT kan dia nggak ada sumber kan. Nah, ini adalah canggihnya dia ngasih kita banyak sumber referensi dan dia merangkum insight dari sumber itu. Coba lihat kali ini. Sangat canggih bukan? Kalau misalnya kalian baru lihat sih kalian bakal kayak, oh baru tahu gitu. Nah, coba lihat. Nah, literasi tepi sungai nih. Kalau misalnya kalian nanya sesuatu hal yang kalau misalnya kalian jadi literatur, misalnya dosen kalian bilang minimal 10 jurnal gitu. Nah, ini ngebantu kalian. Nah, tiap-tiap jurnal itu dia ngerangkum tarian dan dia memberikan jurnal terbaru 2000, coba lihat 2022, 2023, 2022. Nah, yang lebih canggihnya lagi, misalnya ini saya klik ya. Ini sebenarnya kita bisa upload juga PDF ya. Misalnya kita nyari di Google Scholar dulu, kita bisa upload. Nah, ini saya mau nunjukin cara kita nanya ke dia gitu. Nah, misalnya ada di sini ada papernya ya. So, wait, lagi loading. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan adalah Copilot ini. Canggihnya adalah kalian bisa nanya ini, nih, result. Coba dia memberikan apa nanti. Ini lebih canggih dari ChatGPT karena dia referensi dan dia berbahasa jurnal. Coba lihat. Tanpa kita baca, ini tools gitu. Literasi tepi sungai, ini tingkat kekeruhan, berapa. Ini di sini, nanti kalian klik di 12 more ini. Nah ini, resultnya apa, literatur survey of this paper. Jadi banyak banget yang bisa kalian manfaatkan. Nah, caranya juga bisa kalian ini. Kalian bisa upload PDF-nya. Nanti kalian ngeblok filenya itu. Nah, nanti akan muncul explain-nya. Kita coba ya. Ya, saya ini bagian ini. Ask question on PDF. Jadi kita upload PDF. Bentar. Saya mau ini jurnal ini, artikel ini ya. Nah, tinggal kalian upload. Habis itu nanti dia akan muncul filenya, baru kita blok-blok satu paragraf misalnya, atau kita juga nanya intinya inti dari jurnal itu apa. Misalnya kalian susah memahaminya, misalnya apalagi bahasa Inggris ya, itu kalian bisa terjemahkan di bagian atasnya nanti translate-nya ke bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak. Nah ini manfaatnya adalah kalian misalnya kebanyakan kita kan jurnal internasional itu kan kita translate langsung terus kita bingung apa. Jadi ini sebagai tools aja, hanya alat bantu aja, bukan benar-benar sumbernya dari sini. Nah, inilah kita memanfaatkan teknologi. Nah, di sini ada related papers, ada riset. Kita coba ya. Ini. Saya ngeblok ini ya, dari sekarang ini sampai ini. Saya ada sampai sini ya. Nah, muncul di sini. Muncul nggak ya? Nah, ini. Explain, summarize, get related paper. Misalnya explain ya, aku nyuruh dia Kak jelasin si paragraf ini. Karena saya nggak paham di sana. Ini, coba lihat. Di bawah sini nanti akan muncul penjelasannya. Nah, coba lihat. Sangat canggih kan? Nah, dia ngejelasin tentang penyebab banjir di ibu kota. Latar belakangnya ada, tingkat curah hujannya. Jadi misalnya ada kata-kata yang kalian nggak atau bingung, artinya apa? Bisa. Tangga kalian bisa juga summarize. Saya dari satu paragraf ini, ini beberapa kalimat ini, kesimpulannya apa sih? Gitu. Jadi dia akan memberikan nanti kesimpulan nih. Membahas seringnya terjadi banjir di ibu kota Indonesia karena faktor seperti curah hujan, tinggi dan jadi itu ya canggihnya AI sekarang, kalian bisa jadiin tools ngebantu kalian. Ini juga kita bisanya metodenya apa? Method used in this paper. Jadi enggak kalau AI itu juga hanya ChatGPT ini ada R&D, validitas instrumen ada, proses validitas ada, model AD dan juga semuanya lengkap.
Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan untuk AI-nya. Cuman di sini hanya beberapa yang saya share. Tadi ada Quillbot, ada Perplexity, ada ClassGIS. Yang ini ClassGIS ini biasanya untuk bikin abstrak. Jadi kalian explore aja. Cara gunain juga explore banyak kok. Karena di TikTok juga banyak banget, di YouTube kayak banyak banget. Jadi itu tips untuk memudahkan kalian menggali ide-ide kalian dalam bidang kreativitasnya. Jadi kalian harus berusaha adaptasi dengan teknologi. Gimana sih agar teknologi itu bukan ancaman bagi kita, bukan untuk menurunkan pengetahuan kita, tapi itu justru membantu kita gitu untuk meningkatkan pengalaman kita dan juga ya justru itu kita lebih termotivasi untuk bikin paper. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hopefully kalian dapat sih, semoga nggak pada tidur ya. Dan juga saya harapkan setelah ini kalian berani bikin karya ikut lomba, banyak banget lomba-lomba sekarang. Apalagi kalau bisa kan jalan-jalan kayak kemarin di sini ada yang ke Bali. Kalau nggak salah ada deh dari tim juga kan. Siapa ya kemarin aku lupa namanya. Ah, Dailami kalau nggak salah ya. Iya, si Winda juga. Jadi kemarin kami ketemu gitu loh. Ibenia, Berta juga ada di sini. Jadi ya cuman karena ini ya nggak bisa berangkat. Steva juga satu tim sama saya kemarin. Steva, Willy juga. Tadi karena nggak bisa. Jadi itu untungnya. Jadi kalian bisa jalan-jalan gratis. Jadi ya kapan lagi kan menggunakan uang kampus kalian memanfaatkan UKT yang kalian bayar gitu loh. Gitu. Jadi saya harapkan nanti dari film ada bikin timnya. Nanti bisa kalau misalnya kalau nanya ke saya nanti konsultasi boleh aja, feel free kalau misalnya tapi mohon maaf kalau misalnya slow respon sering dirasakan oleh adik-adik saya ini. Cuman kalau misalnya ada waktu akan saya balas kalau gitu. Jadi kalau misalnya nanti kan ada punya tim, kalau misalnya mau konsultasi, feel free kalian bisa chat saya, DM saya di Instagram atau melalui WhatsApp juga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Eh, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada materi yang telah dipaparkan oleh Kak Trai. Nah, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Kepada penanya, silakan on mic dan juga on cam jika ingin bertanya. Nah, untuk di sela-sela ini juga silakan presensi, silakan dicek di ruang chat jika sudah ada presensi bagi untuk peserta. Silakan siapa yang mau bertanya, silakan on mic dan juga on cam. Baik, izin masuk. Ya, Sebelumnya silakan. perkenalkan saya Wilis Lapienza Luhu dari anggota Kominfo. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Trai. Akhir-akhir ini kami dikasih tugas dalam seperti membuat artikel. Tapi artikel ini metodenya itu berbasis literatur review. Nah, di situ saya kebingungan tentang hasil dan pembahasannya. Apakah pada hasil dan pembahasannya itu yang saya jelaskan itu apakah jurnal-jurnal atau hasil penelitian dari orang-orang tersebut, apakah itu menjadi hasil dan pembahasan saya. Yang kedua, tentunya setelah membuat artikel itu, saya mengecek plagiasinya kan Kak, tapi karena saya menggunakan jurnal atau artikel yang ada pada penelitian orang lain, otomatis plagiasinya itu akan tinggi. Di sini saya ingin menanyakan tips apakah ada dari Kak Trai untuk mengurangi tingkat plagiasi tersebut. Terima kasih. Oke, untuk yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan on mic ya dan on cam juga.
Baik, karena mungkin yang lain masih mencari-cari pertanyaannya mungkin ya. Untuk Kak Trai mungkin bisa menjawab pertanyaan Willy terlebih dahulu. Silakan Oke, Kak. ya, oke. Baik untuk Willy, sebenarnya untuk kajian literatur sebenarnya kalau menurut aku enggak. Aku mau nanya dulu, kamu untuk ngutipnya itu gimana dulu? Kamu mengkaji literatur itu, kenapa bisa tinggi plagiasinya? Kayak ngutip, benar-benar ngutip dari jurnal itu atau bukan? Gimana Kak? Suaranya kayak nggak jelas. Cara kamu ngutip jurnal itu apakah memang sorry ya, kenapa bergema suara saya? Tes tes bergema nggak? Sudah tidak Kak? Oke. Nah, cara kamu ngutip jurnalnya itu apakah kayak kamu cari kutip benar-benar dari jurnal itu atau gimana? Eh, Sebelumnya saya parafrase dulu Kak. Oke. Jadi yang namanya kajian literatur, kita itu bukan ngutip si jurnalnya, tapi kita ngambil kesimpulan dari pembahasan itu apa. Jadi tipsnya adalah sebelum nanti kamu bahas untuk menghindari plagiarismnya, kamu bikin dulu tabel, di mana tabelnya ada 2 kolom. Tabel pertama adalah eh, si penulisnya atau kutipannya bebas ya, Pak. Kutipannya di sebelah kanan atau sebelah kiri bebas. Nantinya di 2 kolom tersebut ada hasil penelitiannya dan ada tahunnya sama kutipannya. Jadi nanti kamu rangkum dulu semua hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau sistematik kajian literatur misalnya itu harus banyak jurnal minimal 10 kalau tugas-tugas ya. Tapi kalau sekelas artikel harusnya minimal 40 atau 50 artikel. Tapi kalau misalnya kelas untuk tugas-tugas di kuliah kayaknya 10 jurnal bisa. Nah, itu kamu bikin di 10 baris, 10 baris. Nah, kamu eh, bikin di dalam tabel itu pembahasannya apa, hasil dan temuan penelitiannya apa. Misalnya sesuatu hal yang baik itu baik angka, baik dari pernyataannya. Misalnya ini ya, misalnya ini saya melakukan kajian literatur, misalnya hubungan antara hmm, seorang itu rajin belajar terhadap nilai misalnya, kayak frekuensi belajarnya dengan hasil belajar. Nah, itu saya mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang itu baik dari materi lain, baik dari kelas lain, intinya variabelnya sama, adalah hasil belajar sama dia rajin belajar. Nah, itu nanti dari hasil jurnal itu 10 jurnal itu saya rangkum. Misalnya si jurnal pertama dia mengatakan ada hubungan, si jurnal kedua ada hubungan, si jurnal ketiga berdasarkan uji hypotesis misalnya ada hubungan. Jadi dari hasil penelitian itu kamu rangkum sendiri gitu. Kamu bisa menggunakan AI yang saya jelaskan tadi. Jadi kamu ambil aja rangkuman-rangkumannya, kamu gabung di satu tabel. Nah, dari tabel itulah kamu nanti ambil analisis, kamu bahas gitu. Dan itu biasanya nggak tinggi plagiasinya kalau gitu metodenya. Karena dari dari tabel itu kan kamu nggak ngutip. Kamu hanya eh, rangkum pembahasannya, hasil pembahasannya, tapi bahasa kamu sendiri. Misalnya gini ya, hasil penelitian menunjukkan gini 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 itu kan kata-katamu sendiri gitu ya dari hasil itu biasanya kamu ngambil dari kesimpulannya aja biasanya di kesimpulan ada hasil penelitiannya asal kamu rangkum di tabel baru kamu bahas. Nah, dari setiap pembahasanmu itu nanti barulah kamu di situ melakukan kutipan, misalnya gini kamu bilang misalnya kamu jelaskan tabelnya ya, eh, dari jurnal pertama misalnya dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa eh, adanya hubungan antara seorang itu rajin belajar terhadap hasil penilainya gitu. Hal ini disebabkan karena ketika dia rajin belajar, misalnya pemahamannya semakin banyak, sehingga akan berdampak pada hasil belajarnya gitu. Hal ini sejalan dengan pernyataan orang ini gitu. Jadi kamu ada 2 tipe jurnal. Jurnal yang pertama, tipe jurnal pertama adalah benar-benar yang kamu kaji, ada 10 jurnal, sama kutipan lainnya adalah untuk mendukung pernyataan-pernyataan kamu gitu. Jadi untuk tipsnya menurut saya itu tadi kamu jangan benar ngutip dari jurnal utama yang kamu kaji gitu. Saya ada 10 jurnal yang kamu kaji itu. Jadi di kajian literatur ada 2 tipe jurnal, ada jurnal yang benar kamu lakukan kajian, misalnya 5 sampai 10. Nanti dari jurnal-jurnal tersebut kamu ngambil kesimpulan.
Nah, di dalam pembahasanmu, otomatis kamu nambah-nambah kutipan dong. Itu jurnal lain. Nah, setelah kamu eh, parafrase biasanya saya itu nggak, kalau mengutip ya, saya nggak copy paste, tapi saya pakai bahasa sendiri. Itu tipsnya sih. Jadi misalnya, nah itu perlu latihan banget. Misalnya saya membaca satu paragraf ya, kalau misalnya kita copy paste, ubah-ubah kalimat katanya, itu masih ada peluang untuk plagiasi. Tapi kalau kamu pahami dulu satu paragraf tersebut, oh makna paragraf ini apa ya? Kamu jelaskan apa ya kata-katamu, baru kamu kutip. Nah, itu benar-benar menghindari plagiasi. Dulu artikel saya untuk lulus itu tanpa revisi ya, cuma 4%. Karena saya pakai metode itu. 4% cuma 4% plagiasinya karena ya saya baca dulu paragrafnya apa, baru saya ketik manual. Justru itu lebih enak. Selain kita nanti akan kita paham ya apa yang kita tulis, itu juga melatih kita cara berpikir, melatih berpikir membuat suatu paragraf itu menjadi bahasa-bahasa lain tapi maknanya sama, gak mengubah maknanya. Untuk kajian literatur seperti itu ya, biasanya harus ada tabelnya. Seperti itu, Willy. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Silakan moderator, apakah masih ada lagi? Baik, dari peserta lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan on mic atau on cam, bisa juga raise hand. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, kita masuk pada acara penyerahan kenang-kenangan untuk pemateri kita, Saudara Trai, sekaligus foto bersama. Kami persilakan. Baik, mohon ditunggu sebentar. Untuk katanya mohon ditunggu sebentar.
Baik, izin masuk mungkin dari PDD sebelumnya apakah sudah ada yang siap untuk mendokumentasikan penyerahan sertifikat kepada Kak Prai sepakat di buku? Dari PDD katanya sudah standby, mungkin boleh moderator Alvinse dipandukan untuk hitungannya supaya bisa didokumentasikan oleh PDD. Baik, sekarang untuk penyerahan, mungkin saya izin menghitung. 1, 2, 3. Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu eh, sebelum penutup, kita sesi foto bersama dulu. Dimohon untuk divisi PDD untuk mengambil alih sesi foto bersama. Sebelumnya, untuk kepada seluruh peserta, silakan on cam karena kita akan foto bersama. Izin mengambil alih. Apakah semuanya sudah siap? Mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Karena udah semua, mungkin itu aja. Terima kasih, teman-teman. Baik, telah selesai penyerahan kenang-kenangan dan juga foto bersama pemateri. Selanjutnya kita sampai pada acara terakhir untuk hari ini, yaitu bagian penutup. Saya selaku MC yang memandu jalannya acara pada hari ini hingga akhir, mewakili segenap teman-teman di balik terselenggaranya acara ini, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri pada hari ini dapat membantu kalian semua di kemudian hari. Saya tutup acara pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa ya. Soalnya saya juga ke Banjarmasin tanggal 14. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan tim,
secara offline bisa aja ini saya ikut gitu, ketemu gitu. Oke, Makasih Kak. semuanya. Ya, Banyak, dadah, Kak. Jadi live ya. Oke. Terima kasih ya, Kak. Sama.